Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu ya, menjelang siang. Semoga aktivitas pada siang hari nanti semuanya diberikan kelancaran tanpa kendala suatu apapun. Nah, di sini Bapak Ibu ya, di sini kami akan mengenalkan ataupun memberikan edukasi sekaligus kita belajar bersama ya, yang namanya nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Apa sih nutrisinya? Nah, di sini ada beberapa unsur hara makroprimer ya, ada unsur hara makrosekunder dan ada unsur hara mikro. Nah, selain ketiga unsur hara ini ada yang namanya ZPT ataupun zat perangsang tanaman ataupun tumbuhan ya. Nah, seperti apa saja? Ada hormon giberlin, auksin, dan sitokinin. Nah, semuanya itu berperan penting untuk pertumbuhan tanaman. Nah, kita lanjut ke unsur hara makroprimer ya. Apa saja? Ada nitrogen, fosfor, kalium ya, sulfur, magnesium dan juga kalsium. Nah, itu ya kandungan unsur hara makroprimer. Nah, jadi silakan Bapak Ibu kenali unsur hara yang terkandung dalam pupuk yang ada di toko-toko pupuk Bapak Ibu semua. Nah, di situ. Jadi unsur hara makroprimer ada nitrogen, fosfor, kalium ya, sulfur, magnesium dan juga kalsium. Nah, kita lanjut ke unsur hara makrosekunder. Apa saja? Ada natrium ya, kobalt, terus silikon dan juga nikel. Nah, itu unsur hara makrosekunder. Nah, kita lanjut ke unsur hara mikro ya. Unsur hara mikro ada klor ya, besi, mangan, zinc, tembaga dan lain-lain, itu masih banyak. Nah, silakan Bapak Ibu kita pelajari, kita kenali unsur yang namanya unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, semuanya itu unsur hara itu memainkan peran penting dan krusial ya dalam berbagai aspek fisiologi tanaman ya. Dan juga apabila kekurangan dari salah satu unsur hara tersebut ya, maka akan mengganggu pertumbuhan tanaman ya, dan perkembangan tanaman secara keseluruhan. Nah, terus ada lagi tadi hormon ya, hormon auksin, sitokinin dan giberlin. Nah, itu adalah hormon untuk memacu pertumbuhan tanaman dari akar, batang, daun, tunas, bunga dan buah. Nah, jadi ketika Bapak Ibu mencari pupuk ya untuk perangsang bunga ataupun buah. Nah, jadi pupuk itu mengandung hormon yang tadi gitu, ada auksin, sitokinin dan giberlin. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu kalau kita cermati kebutuhan tanaman agar tanaman itu tumbuh kembangnya lebih baik dan juga bisa berkembang bagus ya, sehingga menghasilkan produktivitas yang berkualitas. Nah, seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu semua mempelajari hal-hal tersebut, nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman dan hormon untuk merangsang pertumbuhan tanaman, Bapak Ibu pasti akan paham ketika Bapak Ibu mencari pupuk gitu ya. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, di sini saya sarankan silakan Bapak Ibu membeli pupuk dari toko-toko terdekat. Nah, untuk pupuk yang terbaik, pupuk yang bagus ya, ketika saya disuruh untuk membeli pupuk ya, otomatis saya cari pupuk yang terlengkap gitu ya, pupuk yang terlengkap. Jadi kandungan unsur haranya lengkap, terus mengandung hormon tadi ya, hormon-hormon tadi yang saya sebutkan. Nah, itu adalah pupuk yang menurut saya terbaik gitu. Semua pupuk bagus, semua pupuk ada kelebihan dan ada juga kekurangannya ya. Cuma yang kita sarankan adalah mencari pupuk yang lengkap akan nutrisi ya, unsur hara dan
mengandung hormon, apalagi pupuk tersebut dibuat secara mikroorganisme. Jadi sistemnya itu sistem mikroorganisme ya, seperti itu. Jadi itu akan lebih bagus ya, selain untuk memperbaiki tekstur tanah, juga bagus untuk perkembangan tanaman kita. Oke Bapak Ibu, itu video ini semoga bermanfaat, semoga ada manfaatnya, kita sharing bersama, kita belajar bersama. Dan yang saya sarankan, yang saya edukasikan di sini itu bisa diambil baiknya. Nah, untuk pupuk yang baik selama ini yang saya dapatkan dan saya pakai, menurut saya adalah pupuk dari PT BEST ya. Kenapa? Karena pupuk dari PT BEST itu mungkin saya menyebutnya itu bukan pupuk organik, tapi pupuk yang efisien, gitu ya, efisien waktu dan juga efisien dalam pengaplikasiannya. Nah, seperti itu. Kenapa saya memilih pupuk dari PT BEST? Karena menurut saya belum melihat atau menemukan pupuk yang mengandung nutrisi ataupun hormon yang saya sebutkan tadi. Jadi untuk unsur haranya lengkap, makro dan mikro ya, dan mengandung hormon ya, ataupun ZPT. Nah, seperti itu. Dan teknik kerjanya itu menggunakan sistem mikroorganisme. Jadi pupuk ini sangat baik ya, yaitu pupuk yang sangat baik kita gunakan untuk memacu pertumbuhan dan juga untuk memacu perkembangan agar produktivitas tanaman kita itu lebih baik dan berkualitas. Nah, apa saja pupuknya? Ada untuk pupuk pangan ya, palawija, hortikultura, buah-buahan, perkebunan, dan juga kehutanan. Nah, apa saja pupuknya? Ada eco farming original ya, ada farming premium, ada eco farming fotosintesa, ada best farm slow release, dan terbaru ada Grow ya. Dan untuk pengendalian hamanya juga ada, yaitu Eco Plant Protector Agen Hayati. Nah, di sini jadi pupuk dari PT BEST itu sudah lengkap dan bisa saling melengkapi. Jadi ada yang saya sebutkan tadi itu mungkin masih ada kekurangan ataupun nutrisi-nutrisi yang berbeda gitu dari pupuk yang satu ke pupuk yang lainnya. Makanya kalau kita kombinasikan dan kita laksanakan SOP-nya, insya Allah tanaman kita itu akan lebih baik ya, lebih subur, tanahnya lebih subur, dan hasilnya pun akan melimpah dan berkualitas. Oke Bapak Ibu, semoga video ini bermanfaat. Silahkan untuk berkomentar, tanya jawab, kita sharing bersama. Silahkan Bapak Ibu bisa berkomentar di dalam grup ataupun bisa komentar di bawah sini Bapak Ibu ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Gua berkah, Noriba, gua Baitullah, tanah subur, petani makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.